Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Aulia dengan NIM 2321310997 kelas 3C Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi lafadz yang tidak jelas dalalahnya. Yang pertama ada kafi. Pengertian kafi yaitu sesuatu yang tersembunyi, maksudnya karena suatu sebab yang menghalangi yang bukan dari segi sigah atau lafaznya dan tidak bisa diketahui maksudnya melainkan dengan mencari maksudnya. Walaupun maknanya nampak dari lafaznya, lafal kafi sebenarnya dari segi lafalnya menunjukkan arti yang jelas, namun dalam penerapan atau aplikasi artinya terdapat kesamaran. Sebab timbulnya kesamaran ini adalah bahwa satuan dalam lafal itu memiliki sifat lebih banyak atau lebih sedikit daripada satuan yang lain atau memiliki satuan nama tertentu. Kelebihan, kekurangan, dan nama tertentu inilah yang menjadi tempat keserupaan sehingga lafal itu samar jika dihubungkan dengan satuan ini karena untuk memperoleh arti tidak dapat dipahami dari lafal itu sendiri melainkan membutuhkan unsur luar. Lalu contoh kafi ada pada lafal pencuri pada surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma jara'a bima kassaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pencuri yaitu orang yang mengambil suatu barang harta orang lain secara sembunyi, tetapi dari segi dalalahnya terhadap orang yang dianggap seorang pencuri itu terdapat sesuatu hal yang tersembunyi. Dengan kata lain, lafal pencuri itu mempunyai satuan arti yang banyak, yaitu pencopet, perampok, pencuri barang kuburan. Misalnya seorang pencopet yaitu orang yang mengambil harta milik orang lain dengan tangan terbuka dengan skill yang mumpuni dan terampil. Dari segi sifat, pencopet dan perampok memiliki sebuah perbedaan karena pencopet memiliki kelebihan sifat daripada pencuri yaitu keberanian serta skill yang mumpuni. Jadi para ulama berpendapat bahwasanya perampok termasuk kategori tindak pencurian di samping adanya kelebihan dalam segi sifatnya. Karena pencuri itu mengambil harta di mana orang sedang dalam keadaan tidur atau secara sembunyi. Sedangkan perampok mengambil harta di saat orang yang sedang terjaga. Hukum kafi yaitu wajib mencari penjelasan, maksudnya yaitu dengan pembahasan dan pemikiran terhadap penghalang yang merupakan sebab tersembunyinya suatu maksud. Maka jika mujtahid menemukan bahwa sebab kesamaran maksudnya adalah karena suatu tambahan di dalamnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada muskil. Pengertian muskil yaitu lafal yang maknanya tersembunyi disebabkan oleh lafal itu sendiri dan tidak dapat diketahui kecuali dengan qarinah. Kebalikan dari muskil yaitu nas. Abu Yahrah menambahkan perbedaan antara kafi dan muskil bahwasanya kafi itu sebabnya bukan pada lafal tersebut tetapi pada penerapan atau aplikasi hukum tersebut, sedangkan muskil sebabnya pada lafal itu sendiri dan tidak mungkin maknanya diketahui kecuali dengan qarinah yang menunjukkan maksud tersebut. Contoh muskil yaitu pada lafaz kuru dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Lafal kuru dalam ayat tersebut bermakna ganda yaitu suci dan haid. Karena lafal tersebut memiliki arti ganda, sehingga diperlukan adanya qarinah yang akan menjelaskannya. Dan karena qarinah yang digunakan ulama berbeda, sehingga hukum yang dihasilkan pun akan berbeda pula. Imam Syafi'i dan sebagian para mujtahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafal kuru dalam ayat tersebut adalah suci. Qarinahnya adalah adanya tanda
mu'anats atau perempuan pada kata bilangan yang menurut bahasa Ma'udud yang dibilang adalah muzakkar yaitu suci. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan segolongan mujtahid bahwa lafal huru dalam ayat tersebut adalah haid. Hukum muskil yaitu wajib dilakukan dengan pemahaman, pemikiran, dan pembahasan terhadap makna pada lafal muskil tersebut, kemudian diamalkan sesuai dengan hasil pemahaman tersebut dengan mencari tahu qarinoh dan dalalahnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada mujmal. Pengertian mujmal yaitu menurut bahasa berarti samar. Menurut istilah yaitu lafaz yang dengan bentuk atau sigotnya tidak menunjukkan kepada pengertian yang dikehendaki olehnya dan tidak terdapat qarinat-qarinat lafaz atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Maka sebab kesamaran di dalam al-mujmal ini bersifat lafzi, bukan bersifat aridi atau sifat yang baru datang dari luar lafaznya. Selanjutnya yaitu contoh mujmal. Contoh lafal mujmal, lafaz yang artinya dipindahkan oleh syarak dari arti bahasa ke arti syarak seperti lafaz salat, zakat, puasa, dan haji. Lafaz salat menurut bahasa diartikan dengan doa, namun menurut syarak ialah suatu perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang menerangkan arti syarak tersebut adalah pembuat peraturan itu sendiri karena ditemui sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah yang menerangkan arti yang dimaksud oleh syarak. Sabda Rasulullah SAW, "Sholat kamu sebagaimana kamu melihatku melakukan sholat." Demikian pula beliau menginterpretasikan zakat, puasa, haji, dan riba serta segala sesuatu yang datang secara mujmal dalam nas-nas Al-Quran. Apabila penjelasan terhadap mujmal datang dari syar'i, akan tetapi penjelasan itu tidak tuntas untuk dapat menghilangkan kemujmalan itu, maka dengan penjelasan itu mujmal menjadi muskil. Jalan pun terbuka untuk ijtihad dan pembahasan untuk menghilangkan kemuskilannya. Lalu selanjutnya yaitu hukum mujmal, yaitu kita bersikap tawakuf atau diam dalam menentukan maksud tersebut, maka tidak boleh mengamalkannya kecuali jika ada penjelasan dari syar'i. Tawakuf atau mendiamkan dalam penetapan maksud dari lafaz itu pada masa kerasulan sampai mutakalim atau yaitu Allah atau Rasul yang menjelaskannya. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat yaitu ada mutasyabih. Pengertiannya yaitu menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan atau simpang siur, sedangkan menurut istilah yaitu lafal yang tidak jelas artinya dan mengandung simpang siur serta tidak ditemukan indikator-indikator yang menentukan atau mendekati makna yang dimaksud lafal tersebut dan tidak ada pula penjelasan dari yang mengeluarkan lafal tersebut. Contoh mutasyabih dapat berupa potongan ayat di awal surat di dalam Al-Quran seperti Alif Lam Mim dan sebagainya. Potongan huruf hijaiyah tidak ditemukan maknanya, hanya Allah yang mengetahui makna dari huruf tersebut. Bisa juga berupa sifat-sifat Allah yang menyerupakan dengan ciptaannya. Semisal pada surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi Innal ladina yuba'i'unaka inna ma yuba'i'unallah yadullahi fauqa aydihim faman nakasa fa inna ma yanakusu ala nafsihi waman aufa bima hada alaihullah fasayutihi ajra atima.
yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Hukum mutasabih, yaitu menurut ulama salaf, lafal-lafal mutasabih harus diserahkan kepada Allah maknanya yang tepat dengan tetap mengimani makna lahir lafal tersebut serta tidak boleh melakukan pembahasan untuk mencari-cari takwilnya atau menentukan makna suatu lafal dengan makna lain bukan dengan makna lahirnya lafal. Sedangkan menurut ulama khalaf, lafal-lafal mutasabih harusnya dicari tawilnya yang sesuai dengan keagungan Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.